Jakarta, baru-baru ini, muncul keterangan mengejutkan dari Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, tentang ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Ia memberikan komentar menohok bahwa Verdi Sambo menjadi sosok yang ditakuti, bahkan oleh Jenderal Bintang 3 sekalipun. Hal itu disampaikan Kamarudin saat menjadi tamu di kanal YouTube Uya Kuya TV. Tak hanya berhenti sampai di situ, Kamarudin juga bahkan menyinggung masalah mafia dan orang kepercayaan, hingga menyebut Sambo sebagai tangan kanan Kapolri. Dalam unggahan video YouTube tersebut, Kamarudin mengaku heran dengan sikap petinggi Polri yang takut dengan Verdi Sambo sampai saat ini. Saya bertemu Jenderal Bintang 3, jenderal lainnya mereka pun masih takut. Maka saya bilang ketakutan apa berlebihan, Bapak aja tidak takut kami semua ketakutan, ujar Kamarudin dalam kanal YouTube Uya Kuya TV, dikutip Jumat tanggal 16 September tahun 2022. Dalam acara tersebut, pengacara Brigadir J membongkar alasan yang membuat Verdi Sambo ditakuti oleh Jenderal Bintang 3 sekalipun. Kamarudin menyinggung ada banyak pihak yang berada di belakang Verdi Sambo, mulai dari institusi kepolisian, kalangan menteri, anggota DPR hingga mafia. Hal itulah menurut Kamarudin yang membuat Jenderal Bintang 3 takut dengannya. Keterlibatan mafia, salah satu jet pribadi oleh BJP Hendra itu karena milik seorang mafia RBT. Wajar karena ada keterlibatan mafia bukti seorang BJP punya fasilitas pesawat pribadi, jelas Kamarudin. Tak sampai di situ saja, ia juga menyebut fakta bahwa Verdi Sambo adalah sosok tangan kanan atau orang kepercayaan Kapolri. Dia itu tangan kanannya Kapolri. Kadif Propam tukang pukulnya Kapolri, di mana Kapolri pergi dia ikut. Verdi Sambo zaman dulu pergi ke istana itu Kapolri, di situ ada Kapolri di sana ada Verdi Sambo, jelas Kamarudin. Ia juga menjelaskan bahwa posisi Verdi Sambo sebagai Propam bisa mencopot para jenderal bahkan Kapolda 1 atau 2 tingkat di atasnya. Karena jabatan dia Kadif Propam, bahkan nasib para jenderal di tangan dia, untuk dapat jabatan, bebernya. Terkait kemungkinan jika pernyataan Komnas HAM benar soal Putri Chandrawati menjadi pihak ketiga yang menembak Brigadir J, berarti Baradae kemungkinan masih mengikuti skenario Verdi Sambo. Roni lalu mengatakan bahwa kliennya sudah jujur tanpa ada yang ditutupi selama menjalani pemeriksaan. Klien saya ini sudah jujur sudah terbuka ya, tidak ada yang disimpan-simpan. Kita sudah melakukan asesmen psikolog, dan hasilnya klien saya jujur ya. Kemarin juga dengan tes lie detektor ya klien saya, Baradae, itu sebulan yang lalu setelah pasca dia mau terbuka dengan apa yang terjadi, itu juga hasilnya jujur. Jadi menurut saya kalau yang disampaikan lembaga negara soal statemen, tolonglah diklarifikasi jangan sampai ada menimbulkan isu-isu yang memberatkan klien saya, ujar Roni Talapesi. Pakar pidana hukum UI, Teuku Nasrullah pun memberikan tanggapannya tersendiri soal indikasi baru dugaan Putri Chandrawati menjadi pihak penembak ketiga Brigadir J, yang mana jika terbukti benar akan berujung merugikan Baradae alias Richard Eliezer. Pertanyaan saya, Roni sudah menggalikah tentang informasi ini? Saya yakin Roni dia sudah menggali ini, mungkin kliennya belum terbuka. Roni sudah berasumsi melakukan lie detektor dan sebagainya. Itu pun kita lihat FBI pun yang melakukan lie detektor ada kegagalan-kegagalan. Lie detektor itu walaupun alat uji kebohongan, sebenarnya yang diuji bukan kebohongan, tingkat kejujurannya itu yang diuji, pungkas Teuku Nasrullah. Lie detektor bukan alat bukti namun bisa menambahkan keyakinan hakim jika sinkron dengan alat bukti lain, sambungnya. Pakar hukum pidana UI Teuku Nasrullah lalu memberikan asumsi bahwa pernyataan dari Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mungkin dibunyikan karena beliau melihat adanya proses penyidikan yang mandek. Terkait dengan pernyataan Komnas HAM, saya tidak tahu bagaimana beliau bisa menyimpulkan itu, dan kemudian luar bisa kesimpulan beliau. Saya tidak tahu apakah yang disampaikan oleh Pak Komnas HAM itu mempunyai kebenaran ataukah tanpa potensi kebenaran. Kalau saya lihat beliau, Pak Ketua Komnas HAM lembaga yang bergengsi, statemen beliau saya menyampaikan asumsi harus 99% benar, kata Nasrullah. Tapi pertanyaan saya kenapa beliau yang membunyikan, seharusnya beliau tidak mempunyai kapasitas untuk membunyikan permasalahan tersebut, harusnya dibunyikan oleh kepolisian, saya tidak tahu adakah misi tertentu yang ingin disampaikan, mungkin beliau melihat proses penyidikan mandek baru beliau lemparkan itu, sambungnya. Jadi memang proses pendampingan ini sejak awal membawa psikolog sendiri untuk penguatan saya dan kepentingan di pengadilan. Pertanyaan saya ke psikolog cuma satu, anak ini jujur gak?
Psikolog sampaikan anak ini jujur, kamu harus bela dia kasihan, kata Roni Talapesi pengacara Baradae. Klien ini kan sudah mengatakan sebenarnya, jika ada pihak yang coba mengelak dan dicocokkan dengan alat bukti lain, artinya gak bisa kan karena ini rangkaian jadi utuh kan, jadi prinsipnya begini kami tetap konsisten klien saya ini dan berharap ke depannya ini jadi hal-hal yang meringankan, pungkas Roni Talapesi. Dalam diskusi Anda dengan klien Anda, adakah nuansa terbuka kemungkinan ada pihak lain, meskipun tidak disebut nama? Tanya Teuku Nasrullah. Tidak ada, jawab Roni. Mungkin karena ada 3 senjata itu mungkin Ketua Komnas HAM sampaikan ada 3, sambungnya. Host Stephen lalu menekankan bahwa pernyataan soal Putri Chandrawati jadi pihak ketiga disimpulkan kata Ahmad Taufan Damanik berdasarkan hasil uji balistik dan autopsi. Kita tunggu saja proses pengadilan, kata Roni Talapesi. Saya tidak tahu motifnya apa, waktu rekonstruksi itu beliau Ahmad Taufan Damanik ada gak? Karena saya selalu perhatiin saat di sana, sambungnya. Soal pelecehan Putri Chandrawati, tak ada CCTV di Magelang. Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Bareskrim Polri Brigjen Pol. Andirian Jayadi mengatakan tidak ada rekaman CCTV di rumah Irjen Pol. Ferdi Sambo di Magelang, Jateng. Tidak ada CCTV di rumah Magelang, kata Andi dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu. Istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati mengaku mengalami kekerasan seksual diduga dilakukan Brigadir J di Magelang. Sebelumnya Putri Chandrawati melaporkan dugaan pelecehan seksual ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 8/7 dengan tempat kejadian perkara di Kompleks Polri Duren 3, terlapor Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Namun, pada tanggal 12 Agustus tahun 2022, laporan tersebut telah dihentikan atau SP3 karena penyidik tidak menemukan peristiwa pidananya, dan laporan tersebut terindikasi sebagai upaya untuk menghalangi penyidikan, obstruction of justice. Kemudian, pada tanggal 26 Agustus tahun 2022, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak melaporkan Putri Chandrawati dan suaminya Ferdi Sambo terkait fitnah ancaman pembunuhan dan dugaan pelecehan seksual. Dihubungi terpisah, pengacara Putri Chandrawati, Arman Hanis, mengatakan pihaknya akan membuktikan di pengadilan kliennya tidak berbohong terkait dugaan pelecehan tersebut. Nanti di pengadilan semua akan kami buktikan, ucap Arman. Namun, salah satu rekomendasi hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM terkait kasus pembunuhan Brigadir J, disebutkan adanya dugaan kuat terjadi peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Chandrawati di Magelang pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Menanggapi rekomendasi Komnas HAM tersebut, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan bahwa Polri akan mendalaminya. Rekomendasi Komnas HAM dan Komnas PA akan ditindaklanjuti sebagaimana arahan Irwasum selaku Ketua Tim Sus dan apapun hasil pendalaman akan didasari fakta dan alat bukti yang ada, kata Agus, Kamis 1/9. Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka kelima dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia bersama suaminya Irjen Pol Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP ancaman maksimal hukuman mati, atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun, APS RK. Petik 2, dari Dinding TV mengabarkan.